Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Kita ketemu lagi nih pada pembahasan tentang sejarah penulisan Al-Quran. Sahabat udah nonton belum video sebelumnya? Eits, kalau belum, nonton dulu ya video sebelumnya agar sahabat semakin paham. Pembahasan kita pada video sebelumnya baru sampai pada pemberian titik pembeda bunyi atau naktul i'rab yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, kita lanjutin yuk sahabat. Pada masa-masa berikutnya, salinan penulisan mushaf Al-Quran terus berlangsung dengan mengacu pada hasil ijtihad Abu Aswad. Hingga pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di mana umat Islam semakin majemuk, banyak di antara mereka yang kesulitan membaca Al-Quran karena banyaknya bentuk-bentuk huruf yang kembar. Seperti kita ketahui, tanda baca yang berkembang saat itu hanya titik pembeda bunyi, di mana huruf seperti ba, ta, tha, atau huruf jim, ha, kho belum memiliki titik pembeda huruf sehingga bentuknya terlihat sama dan sulit dibedakan. Atas keadaan ini, Hajjaj bin Yusuf yang wafat pada tahun 95 Hijriah mendesak para qurra untuk membuat tanda pembeda huruf agar kesulitan masyarakat teratasi. Namun, mereka masih enggan membuat karena khawatir dianggap melakukan bid'ah atau membuat sesuatu yang baru yang menyalahi syariat terhadap kitab suci mereka. Nah, baru pada tahun 80-an Hijriah, tampillah salah seorang murid Abu Aswad bernama Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat tahun 89 Hijriah, yang berijtihad mencari jalan keluar sahabat. Nasr bin Asim tidak sendiri loh, beliau bersama muridnya yang bernama Yahya bin Ya'mur yang wafat tahun 120 Hijriah, yang pada akhirnya menghasilkan titik pembeda huruf atau dikenal dengan naktul i'jam sebagai jalan keluar. Titik pembeda huruf tersebut disematkan pada huruf-huruf hijaiyah yang bentuknya sama. Huruf ba dibedakan dengan 4 huruf lainnya yang bentuknya sama, yaitu dengan meletakkan titik 1 di bawah. Huruf ta dengan titik 2 di atas, huruf tha dengan 3 titik di atas, huruf nun dengan titik 1 di atas, dan huruf ya dengan titik 2 di bawah. Begitu juga dengan huruf jim, dibedakan dengan saudara kembarnya yang lain. Huruf jim diberi 1 titik di bawah atau di tengah, kho dengan titik 1 di atas, dan huruf ha tanpa diberi titik sahabat. Hal ini juga berlaku pada huruf-huruf yang kembar 2 atau sepasang sahabat, di mana huruf yang satu adalah huruf pokok dan satunya lagi huruf cabang, seperti huruf dal misalnya sebagai huruf pokok dan huruf dal sebagai huruf cabang. Huruf ro dengan zai, huruf sin dengan shin, huruf sod dengan dot, huruf to dengan lo, huruf ain dengan ghain, dan huruf fa dengan qaf diberikan tanda titik 1 di atas huruf cabang. Nah, kecuali huruf shin, titiknya ada 3 sahabat. Pada mulanya, huruf-huruf pokok pun diberi titik 1 di bawah, seperti dal diberi titik 1 di bawah, dan dal diberi titik 1 di atas, dan seterusnya sampai huruf fa dan qaf. Fa diberi titik 1 di bawah, dan qaf diberi titik 1 di atas. Kemudian pemberian titik di bawah huruf pokok tidak diperlukan lagi, karena sudah dapat dibedakan. Oh iya, sahabat Al-Quran, kecuali pada huruf qaf ya. Pada sistem penulisan di kawasan Maghribi diberi titik 1 di atas, sedangkan di wilayah timur diganti dengan titik 2 di atas. Makanya, sahabat jangan kaget ya bila menemukan Al-Quran dari negara Maroko misalnya, tulisan huruf qafnya ada titik 1 di atas, bukan titik 2 di atas seperti Al-Quran yang biasanya kita baca di Indonesia. Jadi, itu bukan salah ya sahabat. Untuk lebih jelasnya, pembahasan khusus terkait perbedaan sistem tanda baca antara wilayah Maghribi dan Masyriki akan kita bahas pada sesi tersendiri aja ya sahabat. Kita lanjut yuk sahabat.
Walhasil, gabungan antara ijtihad Abu Aswad Ad-Du'ali, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mur menjadikan huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki banyak titik. Naktul i'rab hasil ijtihad Abu Aswad, dan naktul i'jam hasil ijtihad Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Meskipun kedua jenis titik tersebut dibedakan warnanya, namun dinilai kurang efektif dan menimbulkan kekeliruan karena adanya titik bertumpuk pada satu huruf. Misalnya, huruf dal yang berharokat fathah. Di atasnya ada dua titik bertumpuk. Pertama titik dal dan kedua titik fathah. Apabila dal tersebut berharokat kasroh, maka titik akan ada di atas dal juga ada di bawahnya. Hingga pada permulaan pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, tanda baca dalam Al-Quran disempurnakan kembali. Muncullah ulama bernama Imam Al-Khalil Ahmad bin Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriah merumuskan tanda baru untuk menggantikan hasil rumusan Abu Aswad. Beliau berhasil membuat tanda baca atau harokat baru yang diolah dari huruf-huruf hijaiyah. Harokat dhammah ditandai dengan wawu kecil di atas huruf. Harokat fathah dengan alif miring kecil di atas huruf. Harokat kasroh ditandai dengan alif miring kecil di bawah huruf. Alhamdulillah. Demikian sahabat Al-Quran sekilas tentang sejarah penulisan Al-Quran. Kalau sahabat ingin tahu lebih detail lagi, yuk berkunjung ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah. Kami tunggu ya kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.